Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waki Fajaria dari kelas 12 IPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan struktur domain, subdomain, second level domain, subdirectory, file, name, path endpoint, dan query parameters. Presentasi ini bertujuan praktek informatika. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, domain. Kata domain sendiri itu sudah banyak tersebar di internet. Namun, apa Anda benar-benar paham apa itu domain? Secara singkat, domain adalah website alamat yang tuliskan pada URL browser favorit Anda dengan berakhiran .com, .co, .id. Itulah yang disebut dengan nama domain. Apa itu domain? Domain adalah alamat yang akan mengantarkan Anda ke website yang Anda tuju. Pada dasarnya, domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP yang berupa kombinasi angka rumit. Dengan banyaknya website yang tersebar di internet, menghafalkan kombinasi angka tersebut tentu sangat sulit. Fungsi domain merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting. Yang kedua, subdomain. Subdomain adalah bagian dari sebuah nama domain induk. Pada umumnya, subdomain mengacu pada alamat fisik suatu situs, misalnya domainanda.com adalah domain induk, maka admin domainanda.com atau blog domainanda.com adalah subdomain. Subdomain biasanya diletakkan di depan domain induk yang terpisah dengan titik dot. Subdomain merupakan third level domain, domain tingkat ketiga yang digunakan untuk mengatur isi situs suatu website. Yang ketiga adalah second level domain, adalah nama yang Anda siapkan untuk didaftarkan pada registrasi domain. Sebelum melakukan pembelian domain, Anda perlu mengecek ketersediaan SLD, apakah sudah ada yang menggunakan atau belum. Contoh, penggunaan second level domain seperti website ini menggunakan nama domain https keywords.com. Nah, keywords ini adalah second level domain dan .com adalah top level domain. Dalam pemilihan SLD, Anda perlu berhati-hati terutama pada domain yang menggunakan merek dagang dan brand sehingga menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Keempat, nama berkas atau file nama adalah nama yang diberikan oleh sistem berkas kepada sebuah berkas atau direktori tertentu. Meski oleh sistem berkas penamaan dilakukan dengan menggunakan angka-angka dalam sistem bilang biner, sistem operasi dapat menerjemahkan angka-angka biner tersebut menjadi karakter yang mudah dipahami oleh manusia. Gabungan antara nama berkas dan nama direktori tempat berkas tersebut berada disebut dengan path. Sebagai contoh upamakan, ada sebuah berkas bernama dokumen yang diletakkan di dalam direktor dengan nama dokumen. Kelima, query string adalah bagian dari uniform resource locator URL, bahwa nilai-nilai yang ditunjukkan untuk parameter yang ditentukan string query biasanya menyertakan bidang yang ditambahkan ke URL dasar oleh browser web atau aplikasi klien lain, misalnya sebagai bagian dari formulir HTML. Server web dapat mengenai permintaan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, baik dengan membaca file dari sistem file berdasarkan jalur URL atau dengan mengenai permintaan menggunakan logika yang dikhususkan untuk jenis sumber daya. Dalam kasus di mana logika khusus dipanggil, string query akan tersedia untuk logika itu untuk digunakan dalam pemrosesnya bersama dengan komponen jalur URL. Bagaimana dengan subdirectory? Subdirectory bisa diibaratkan sebagai folder, artinya suatu nama yang ada pada folder suatu domain. Sebagai contoh adalah alamat blog dari ID cloud host yang mempunyai subdirectory. Cukup sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.